Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, selamat datang di webinar pendidikan sesi keempat dengan subtema pendidikan gender implementasi program sekolah yang responsif gender. Dalam webinar kali ini kita akan mengelaborasi bagaimana lingkungan sekolah bisa merespon tuntutan mengenai responsif gender terhadap para peserta didik. Nah, ini merupakan webinar keempat, sesi keempat dari rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Save the Children dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi tentunya dari para narasumber untuk mengisi webinar ini dan memberikan insight, pengetahuan, dan juga sharing pengalamannya kepada kami dan juga kepada para peserta webinar. Sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar dan berkenan untuk mengisi daftar hadir nanti yang akan di-share di chat box ya. Oke, webinar kali ini diselenggarakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik, partner of Save the Children Indonesia, yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan juga Procter & Gamble sebagai donor dari We See Equal Project melalui Save the Children Amerika Serikat. Nah, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber yang hadir dalam kesempatan yang sangat berharga pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa Dek Zaki, perwakilan pelajar dari Kabupaten Cianjur, dan juga Dek Regina, juga perwakilan pelajar dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang satu dari Bandung, yang satu dari Cianjur. Zaki dan Regina Damang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Zaki dan juga Regina dalam kondisi sehat walafiat terus ya. Terima kasih sudah hadir siang hari ini. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan narasumber berikutnya, ada Dr. Andes H. Himam Haris, MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selamat siang menjelang sore, Pak Himam. Selamat siang, Andre. Kang Andre, sah? Saya Bayu, Pak Himam. Bayu, ya. Baik. Sehat ya, Pak Himam ya? Ya, alhamdulillah. Ini baru buka nih. Susah tadi masuknya. Oke. Baik, Pak Himam, sarange. Di belakangnya gambarnya udah sarange. Oke, kemudian narasumber berikutnya ada Tono Hartono, SPD, MPD, Kepala Sekolah SMPN 2 Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selamat sore, Pak Tono. Selamat sore, Mas Bayu. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat terus. Oke. Kemudian ada Ibu Fitri Solihati, SPD, Guru SMPN 1 Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selamat sore, Bu Fitri. Selamat sore, Mas Bayu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Fitri juga nanti mungkin bisa bergabung dengan kami melalui tayangan kameranya ya, Bu ya. Saya sih belum bisa melihat Ibu di sini, tapi mudah-mudahan nanti segera bisa. Ini sudah di kamera, tapi nggak ada ya? Oke, nanti tim teknis kami akan menghubungi Ibu ya, Bu, biar kita... Siap. Kamera sebetulnya saya sudah on, Mas Bayu, tapi nggak ada tampilannya. Oke, nanti akan ditindaklanjuti ya, Bu ya, sama tim teknis. Iya, siap. Oke. Ada juga Ibu Alisa Wahid, psikolog keluarga dan sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU. Selamat sore, Bu Alisa. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kesediaan waktunya sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini, Bu. Dengan senang hati. Ini tema yang sangat penting soalnya. Oke. Nanti kita akan mendengarkan tanggapan dan juga respon dari Bu Alisa setelah para narasumber ini memberikan paparannya atau sharing pengalamannya mengenai tema diskusi kita siang hari ini mengenai lingkungan sekolah yang responsif gender, gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan beberapa insight dulu atau beberapa informasi mengenai pendidikan yang berkualitas. Ini memang seharusnya ada dalam bingkai lingkungan yang mempromosikan kesetaraan gender.
Ada program We See Equal. Ini yang mentransformasikan norma gender anak sekolah di Jawa Barat. Dan tujuan dari program adalah mendukung dan mempromosikan norma gender yang setara, pengasuhan yang lebih positif, gaya hidup sehat, serta pencegahan kekerasan untuk anak usia sekolah. Yang difokuskan pada remaja di usia 10 sampai 14 tahun. Nah, di sini sudah ada tujuan programnya. Ini merupakan kerjasama antara Procter & Gamble atau P&G dan juga Save the Children. Nah, kita bicara soal Visi Equal atau program Visi Equal. Ini kami sedikit menginformasikan detail. Jadi durasi program ini berjalan selama 2 tahun, dari Februari 2020 hingga Maret 2022, artinya masih berjalan sampai saat ini, dengan area dan target penerima manfaat ada di Kabupaten Bandung dan juga Cianjur di Provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini sudah meliputi 30 sekolah, terdiri dari 9.120 siswa, 450 guru dan staf sekolah, 1.120 orang tua, dan juga 50 staf program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, di webinar kali ini kita ingin melihat bentuk praktik dari menciptakan lingkungan yang setara gender bagi anak untuk tumbuh, kembang, dan juga belajar. Kita juga akan sama-sama mendengarkan upaya apa saja yang sudah dikerjakan yang berkaitan dengan pendidikan yang responsif gender. Oke, sebelum saya ngajak ngobrol ya dengan Regina dan juga Zaki, ada beberapa fakta yang sebenarnya membuat ironi ya. Fakta menunjukkan 1 dari 4 anak perempuan harus menikah sebelum usia 18 tahun. Ada kata-kata harus, berarti ada keterpaksaan di sini, dan sepertinya anak juga tidak memiliki opsi lain selain mengikuti atau mengamini permintaan tersebut. Nah, pendidikan responsif gender ini menjadi salah satu pilar penting untuk mencapai visi pendidikan Indonesia di atas. Sumber daya manusia yang unggul dan dapat terus berkembang dalam lingkungan kerja, belajar, dan hidup yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender. Tadi saya sudah perkenalkan, ada beberapa narasumber. Nah, untuk memulai, saya ingin ngobrol dulu sama Zaki dan juga Regina. Mereka juga akan memberikan pandangannya bagaimana pendidikan di lingkungan sekolah yang responsif gender, dan melalui Zaki dan juga Regina mungkin akan tercetus harapan-harapan apa yang bisa tercapai dalam program responsif gender ini, terutama sekali lagi di lingkungan sekolah ya. Selamat sore, saya sapa lagi Zaki, Regina. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Oke, saya mau ke Zaki terlebih dahulu ya. Nah, Zaki, kalau menurut Zaki, lingkungan sekolah seperti apa sih yang punya nilai-nilai responsif gender? Kalau menurut saya pribadi sih, lingkungan sekolah yang menunjukkan adanya nilai kesetaraan gender itu ada 4 aspek kalau menurut saya. Yang pertama itu aspek pembelajaran, ya mencakup materi, bahan ajar, proses belajar mengajar, kayak interaksi guru, pendidik, dan peserta didik, yang juga mencakup prinsip kesetaraan gender. Terus yang kedua ada aspek-aspek seperti aspek sosial gitu, yang mencakup gimana cara sekolah memperhatikan secara seimbang kebutuhan spesifik antara anak laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga ada aspek-aspek lingkungan seperti lingkungan sekolah, penyediaan fasilitas, alat peraga yang benar-benar memperhatikan kebutuhan spesifik dari anak laki-laki dan perempuan. Lalu yang keempat ada aspek lingkungan masyarakat yang mencakup bagaimana masyarakat mendukung adanya integrasi, keadilan, dan kesetaraan gender di bidang pendidikan. Oke, ada 4 aspek yang di-highlight tadi oleh Zaki. Kalau Regina gimana? Kalau menurut Regina, sekolah yang baik adalah dari aspek akademik, sosial, aspek lingkungan, fisiknya, maupun lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk mewujudkan sekolah berwawasan gender adalah sebagai 1, adanya pembelajaran responsif gender. Pembelajaran responsif gender adalah proses pembelajaran yang memberikan perhatian seimbang bagi keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan.
Yang kedua, adanya perencanaan pembelajaran yang responsif gender. Pembelajaran yang responsif gender itu guru harus memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender, baik melalui proses perencanaan pembelajaran, interaksi belajar, dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, adanya penataan ruang kelas yang responsif gender. Tata letak ruang kelas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Guru yang inovatif perlu tetap mencari cara untuk mengelola tata kelas yang baik. Yang keempat adalah adanya manajemen sekolah yang responsif gender. Nah, di sini contohnya yang pertama, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah. Misalnya, ada kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf lainnya. Nah, yang kedua ini ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana untuk akses yang dibutuhi oleh muridnya, baik perempuan maupun laki-laki. Di sini juga yang kelima, adanya penggunaan bahasa yang responsif gender. Misalnya, guru tuh jangan ada yang nyebut kalau misalkan laki-laki itu pemalas, perempuan lebih aktif gitu, itu jangan, karena itu mengarah kepada ketidaksetaraan gender. Guru tuh harus memperlakukan anaknya dengan adil sesuai sama nilai-nilai kesetaraan gender, kayak dipuji juga harus sama kayak gitu, Kak. Ya, perlakuannya memang harus sama ya dari siapapun ya terhadap siswa didik gitu. Nah, tadi kan Regina sudah menjelaskan tuh ada beberapa aspek gitu. Nah, kalau pengalamannya Regina sendiri di sekolah nih, di sekolah sekarang gitu, aspek-aspek itu sudah terpenuhi belum? Baik, kalau pengalaman Regina di sekolah SMP sih banyak ya, Kak. Tapi salah satunya ini Regina yang tadi di video awal ditayangkan ya, Regina itu bikin video dan diajak untuk ikut dalam proyek UC Equal dengan mengadakan penelitian kecil di kelas bersama guru seni budaya Regina, teman-teman. Nah, di situ Regina dan Ibu Guru Regina memberikan tugas kepada teman kelas Regina untuk menggambar hewan yang dapat mengekspresikan diri mereka masing-masing. Nah, ternyata hasil gambar dari semua mereka itu beragam, teman-teman. Ada teman perempuanku yang menggambar burung elang dengan alasan dirinya adalah seorang yang tegas, pemberani, dan kuat. Nah, ada juga salah satu teman laki-lakiku yang menggambar seekor kelinci dengan alasan karena dirinya adalah seorang yang lucu, lemah lembut, dan ceria. Nah, menurut Regina, sekolah Regina sudah termasuk loh dengan sekolah yang memenuhi nilai kesetaraan gender, di antaranya memenuhi hak dan fasilitas setiap anak, baik perempuan maupun laki-laki. Misalnya yang pertama, pembelajaran yang responsif gender, yang kedua, ruang kelas yang responsif gender, yang ketiga, ruang toilet atau WC yang sama banyaknya antara perempuan dan laki-laki. Nah, yang keempat, ruang tempat beribadah atau masjid yang memadai yang sama banyaknya untuk siswa perempuan dan laki-laki. Yang kelima, ini penting juga loh teman-teman, ekstrakurikuler di sekolah Regina tuh memperbolehkan siapa saja bergabung tanpa membedakan gender. Contohnya perempuan boleh loh ikut ekskul taekwondo, basket, dan lain-lain. Laki-laki juga boleh ikut ekskul PMR dan ikut juga ekskul paduan suara. Dan semua itu sangat sesuai dengan apa yang diharapkan Regina, teman-teman, juga para ibu dan bapak guru. Harapan kedepannya adalah untuk teman-teman semua supaya tetap menjaga nilai kesetaraan gender, juga menghindari diskriminatif antar sesama teman untuk sekolah dan untuk sekolah saya yang tercinta. Semoga terus mengembangkan potensi dan tetap memenuhi hak setiap anak baik perempuan maupun laki-laki. Terima kasih. Regina sudah paham sekali ya dengan pendidikan kesetaraan gender, termasuk tadi pengalamannya sendiri. Kalau Zaki gimana pengalamannya di sekolah sekarang? Kurang lebih apa yang telah disampaikan oleh Regina sama persis dengan apa yang saya alami di sekolah. Karena menurut saya pribadi, sekolah saya sudah benar-benar menerapkan program sekolah yang responsif gender. Salah satu program yang saya ketahui itu ada yang namanya Berani Lapor. Jadi memang banyak sekali anak-anak yang memang mengalami tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, tapi malu untuk membicarakan hal tersebut itu. Tapi di sekolah saya, karena ada program Berani Lapor, banyak sekali siswa yang istilahnya berani untuk melaporkan tindakan apa yang mereka terima gitu dari orang lain. Sehingga, namun ketika program tersebut dilaksanakan, ternyata yang terlihat itu tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah itu malah semakin menurun gitu. Yang terjadi itu malah
di luar sekolah gitu. Begitu kalau menurut saya. Oke. Nah, tapi gini, Regina sama Zaki kan pasti sudah paham ya soal pendidikan kesetaraan gender gitu ya. Nah, kalau Regina sama Zaki ini kalau ngasih tahu temennya nih, menularkan ilmunya lah gitu. Susah nggak sih? Teman-temannya langsung pada ngerti nggak sih apa sih itu kesetaraan gender? Saya ke Zaki dulu deh. Kadang susah juga karena kadang kan kalau misalkan kita lihat di ensiklopedia ada perbedaan antara gender dan jenis kelamin gitu ya. Karena gender itu kayak semacam apa ya? Pemahaman masyarakat tentang suatu jenis kelamin gitu, tapi bukan jenis kelamin gitu kayak gitu. Jadi agak susah juga gitu. Oke. Kalau Regina gimana? Halo, kalau Regina gimana? Ini mungkin ada salah jaringan ya, bentar Pak, sebentar. Oke, baik. Bentar ya. Ada gangguan jaringan sepertinya. Sudah dengar suara Kak Bayu? Oke, terputus ya, sayang. Lagi-lagi ini risiko yang harus kita tanggung kalau webinar di masa pandemi. Oke. Baik, Zaki, Regina, terima kasih sudah bersuara, sudah berpartisipasi. Saya akan ke narasumber berikutnya. Ada perwakilan dari Dinas Pedanka, ada Bapak Dr. Andes Himam Haris MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sore Pak Himam. Halo, selamat sore Pak. Ya, Pak Himam. Ini buat sharing kita juga di webinar kali ini ya. Kebijakan apa sebenarnya yang sudah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang responsif gender dan bentuk dukungannya ke sekolah melalui kerjasama bersama Save the Children, Pak? Oh iya, terima kasih Kang Bayu dan kawan-kawan semua. Ada teman saya nih dari Cianjur, Pak Aji Tono, Kepala Sekolah, Kang Zaki, dan semuanya tentunya kami sampaikan terima kasih juga ke Save the Children yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut serta dalam diskusi ini. Yang perlu kami informasikan bahwa bukan hanya di Dinas Pendidikan sebenarnya, jadi di Kabupaten Cianjur seluruh OPD sudah diingatkan oleh pimpinan daerah bahwa semua OPD harus menyampaikan atau membuat program pembangunan, baik itu jangka pendek, jangka menengah itu yang responsif gender. Nah, ini adalah himbauan dari pimpinan kami. Dan tentunya Dinas Pendidikan sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkup persekolahan, dan kita awali mulai dari sisi pembinaan, baik itu untuk tenaga lapangan, kemudian juga sebagai pengawas, kemudian juga sebagai kepala sekolah dan guru dan sebagainya. Semua kita inginkan bahwa di dalam kegiatan lingkup pendidikan ini harus juga mendasari kepada responsif gender gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh anak-anak kita ini dari Kabupaten Bandung dan Cianjur. Memang kita sangat berharap sekali bahwa di lingkungan sekolah ini sudah terwujud kegiatan-kegiatan atau yang bersifat responsif gender. Ya, banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan karena memang responsif gender ini perlu pemahaman yang lebih banyak atau sosialisasi kepada teman-teman yang ada di lingkup unsur di bidang kependidikan. Ya, jadi kalau tanpa ada sosialisasi yang baik kepada unsur yang ada di dalam lingkup pendidikan, baik itu tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikannya, ya kita khawatir tadi bahwa responsif gender tidak dilakukan. Ya, salah satu contoh misalkan pelayanan kepada lingkup
di lingkungan dinas, di lingkungan sekolah, kita punya masyarakat, punya orang tua siswa dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan pelayanan yang sifatnya responsif gender. Kemudian keduanya di lingkungan sekolah sendiri, kita punya fasilitas dan sebagainya yang responsif gender. Nah ini pun nampaknya ini belum ya seutuhnya kita sampaikan karena memang keterbatasan mungkin yang menjadi harapan kami sih memang semua sekolah responsif gender. Tapi nampaknya ini perlu sosialisasi yang kuat dari dinas sendiri kepada seluruh unsur yang ada di lingkungan pendidikan. Ya, karena termasuk di dalam kurikulum, kemudian ya baik itu yang pelaksanaan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, nampaknya kan menurut saya ini perlu ada satu pemahaman atau kajian-kajian khawatir ada yang tidak responsif gender. Kemudian di siswa sendiri di pelayanan kadang-kadang masih ada yang tidak responsif gender. Tadi teman-teman dari Cianjur, dari Jaki, kemudian dari Kabupaten Bandung ya sudah menyampaikan bahwa mereka itu ya tidak mau mendengar lagi bahwa ada perlakuan terhadap laki ataupun perempuan yang berbeda. Berikanlah kesempatan yang sama. Kemudian dari sisi ketenagaan saya masih belum mengungkap dari sisi ketenagaan. Jadi ada yang masih katanya lebih enak ibu guru nih daripada bapak guru. Kan kalau pelajarannya seperti itu masih nampak gitu ya. Jadi masih ada yang melihat dari sisi itu. Yang sebenarnya mungkin yang sudah kita khawatirkan nanti lebih mendalam lagi gitu. Kalau misalkan sudah terpilah-pilah dan sebagainya itu kami justru khawatir gitu ya, anak tidak paham ataupun guru tidak paham terhadap kondisi responsif gender di lingkungannya. Nah dari hal-hal tadi yang kita lihat di lapangan gitu ya, seperti guru bidang studi kan gitu ya. Lebih masih ada gitu, lebih masih ada terlihat gitu ya. Baik itu kepala sekolah ataupun dari dinas sendiri. Wah, untuk bidang studi ini kayaknya ini lebih bagus yang tadi saya sudah sampaikan seperti olahraga kan, seperti kesenian kan gitu atau apa gitu. Masih memilah, masih ada yang kepala sekolah yang bisa melihat yang kurang pada responsif gender. Kemudian dari kita juga sendiri ya, dari kepala sekolah dari 1.240 sekolah SD yang ada di Cianjur, sebenarnya hanya berapa persen yang kepala sekolah dikelola oleh perempuan dan berapa persen yang dikelola dipercayakan kepada laki-laki. Demikian juga untuk tingkat SMP. Nah, apalagi kalau di tingkat satuan pendidikan PAUD ya, baik TK maupun kelompok bermain dan lain-lainnya, itu lebih cenderung hampir 90% itu adalah perempuan. Kenapa tidak? Sekarang banyak juga kaum laki-laki yang senang dan yang suka menjadi guru TK ataupun guru PAUD. Dan ini masih ada ya. Tapi kalau itu saya lihat di sisi kebijakannya. Kalau di sisi anggarannya kita harapkan ya yang responsif gender kita baru dari sisi sosialisasi saja kepada teman-teman dalam rangka bintek dan sebagainya, kita sisipkan hal yang berkaitan dengan responsif gender. Jadi Kang Bayu yang kami tahu ya hanya baru sekitar gitu ya, karena saya pun di distrik ini baru 8 bulan ya, masih PLT juga nih. Tapi saya perhatikan ada hal tertentu yang memang kita harus bangun. Bagaimana responsif gender harus dilaksanakan di lingkungan
sekolah atau di lingkungan pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya kalau anggaran khusus itu tidak ada, hanya barangkali kita hanya sosialisasi saja untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan, yang bisa dilakukan bagaimana responsif gendernya bisa dilaksanakan di lingkungan dinas pendidikan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Imam, satu aja nih Pak Imam. Tadi kalau misalnya memang dalam tahapan dinas pendidikan ini kan artinya tahapan sosialisasi gitu ya, untuk memberikan pemahaman soal kesetaraan gender. Nah, apakah dalam praktiknya gitu artinya otoritas program untuk meningkatkan awareness terhadap kesetaraan gender ini langsung diberikan kepada sekolah-sekolah? Iya, kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan saja, termasuk kita sampaikan kepada para pengawas, ada pengawas yang bagi-sekian sekolah, tolong ini juga dimasukkan bagaimana agar teman-teman sedikit paham tentang responsif gender. Itu aja. Kemudian juga ini perlu kami sampaikan, memang masalah responsif gender ini juga berkaitan juga dengan keluarga ya. Yang saya pikir yang biasanya di keluarga ada ya pemilahan atau yang bias gender kan gitu. Yang juga anaknya bawa ataupun gurunya bawa kan gitu ya. Yang ada juga mungkin kasus-kasus yang misalkan yang fanatisme terhadap satu pemahaman yang juga dibawa ke sekolah yang kita khawatirkan ini menjadi anak-anak kok nanti jadi tidak responsif gender. Oke. Ya itu aja barangkali ya. Baik. Baik, Pak Imam, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Imam tadi juga membuat mata kita terbuka bahwa praktik-praktik yang tidak mendukung kesetaraan gender masih terjadi, betul, di lingkungan terdekat kita. Oke, Pak Imam, terima kasih. Saya berlanjut ke Pak Tono Hartono, SPD MPD, Kepala Sekolah SMPN 2 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sore Pak Tono. Sore Mas. Ya, nah Pak Tono, kalau peran sekolah, apa saja peran sekolah yang sudah dilakukan untuk menerjemahkan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan mengenai kesetaraan gender ini, dan dukungan apa saja yang sudah diterima melalui kerjasama dengan Save the Children, Pak? Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Kadisdik yang selalu mensupport dan memberi pembinaan kepada sekolah, diantaranya mengenai responsif gender. Juga pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Save the Children yang sudah luar biasa menghantarkan saya, anak-anak, guru-guru, bahkan orang tua siswa ke dalam pengelolaan sekolah yang lebih baik, terutama dalam hal melayani anak, menciptakan sekolah yang menyenangkan, yang ramah anak, dan yang responsif gender. Mas Bayu, memang peran sekolah itu sangat penting, dan termasuk peran kepala sekolah, saya pikir. Jadi dalam menerapkan responsif gender kepada anak-anak, saya melakukan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara pembiasaan. Pembiasaan sekaligus memberikan edukasi kepada setiap warga sekolah, bukan hanya anak-anak, tentang pentingnya responsif gender. Cara pembiasaan itu saya bagi dua, yaitu cara dalam proses belajar mengajar dan di luar proses belajar mengajar. Seperti yang tadi disampaikan oleh anak-anak berdua, ya, Jaki dan Regina, bahwa mereka menginginkan pembelajaran yang responsif gender. Saya menyampaikan pada guru-guru, memanggil kata siswa juga di sekolah saya sudah saya larang, sebab kata siswa cenderung untuk anak laki-laki. Mas Bayu, dalam proses pembelajaran, guru harus memberi kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dari mulai proses penyusunan rencana pembelajaran atau modul ajar sudah dikondisikan agar saat pelaksanaannya responsif gender. Nah, memberi kesempatan yang sama terhadap anak-anak, misalnya dalam bertanya jawab, dalam refleksi pembelajaran, di akhir pembelajaran, guru bersama anak-anak membuat refleksi pembelajaran hari itu dengan meminta pendapat kepada anak laki-laki dan perempuan secara seimbang. Selain itu, dalam kelompok diskusi itu
guru mengatur sedemikian rupa agar anggota kelompok diskusi itu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan secara seimbang. Kemudian ketua kelompok diskusi ya jangan sampai didominasi oleh jenis kelamin tertentu. Itu diantaranya dalam pembelajaran. Selain dalam muatan pembelajarannya, unsur-unsur gender itu dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran maupun tugas pembelajaran. Kemudian pembiasaan berikutnya di luar mata pelajaran juga tidak kalah penting. Ini misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya itu memberi kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya, ini kegiatan ini pada saat ini saya pantas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Save the Children karena pembiasaan yang sangat penting di sekolah kami diantaranya pembiasaan yang dari Save the Children. Setiap awal tahun ini sudah masuk tahun ketiga, yaitu ada pembelajaran modul choice untuk anak-anak. Jadi tahun pertama itu secara luring lewat modul, tahun kedua virtual, kami yang membuat dari modul tersebut, dan tahun ketiga sekarang itu Save the Children membuat link khusus online yang bisa interaktif antara anak-anak dengan pemateri. Kenapa demikian? Bagaimana tidak anak-anak kami yang kelas 7 sekarang itu sudah diajari oleh modul tersebut bagaimana cara memperkenalkan diri secara virtual. Bagaimana cara mengenal dirinya sendiri, mengenal lawan jenis, kemudian bagaimana cara bahwa kesuksesan itu hak setiap anak, harga diri itu harus diperjuangkan, dan banyak lagi yang tergabung dalam 6 modul tersebut. Itu cara pertama, yaitu cara pertama dengan pembiasaan. Cara yang kedua, diantaranya dengan intervensi. Jadi intervensi dari kepala sekolah melalui aturan, intervensi dari guru-guru manakala dikhawatirkan bias gender atau sesuatu yang lebih berpihak ke jenis kelamin tertentu atau merugikan jenis kelamin tertentu akan terjadi di sekolah, bahkan sudah terjadi, maka kami mengadakan intervensi. Jadi intervensi yang pernah kami lakukan diantaranya, satu, di sekolah kami ada penandatanganan fakta integritas bermaterai. Itu dari mulai saya, guru-guru, kemudian anak-anak, tenaga kependidikan, termasuk orang tua. Yang isinya bermaterai itu, Mas, yang isinya diantaranya kami semua tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Dan saya kira dari Save the Children, Pak Andri ini sudah pernah melihat ini fakta integritas kami. Kemudian intervensi yang kedua, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, pada saat memperingati Hari Anak Nasional, kami warga sekolah semua turun ke lapang upacara mengadakan deklarasi bersama. Filmnya saya sudah kirim ke Save the Children, yaitu deklarasi bersama antara saya, guru-guru, tenaga pendidikan, dan anak-anak, bagaimana mereka untuk deklarasi kesetaraan gender dan anti perundungan. Semuanya di lapang, dikemas dengan permainan tradisional dan diakhiri dengan makan bersama di lapang. Jadi saya merindukan hal itu lagi karena mungkin sekarang tidak bisa dilaksanakan. Dan di tahun pelajaran sekarang, saya membuat aturan kepada guru-guru untuk kesetaraan gender seimbang di kepengurusan organisasi siswa. Di antaranya, ini sebagai bahan laporan juga mungkin kepada Pak Kadis, di SMP Negeri 2 Cianjur, seandainya ketua OSIS itu laki-laki, maka wakilnya itu harus wanita, harus perempuan, termasuk ketua kelas. Seandainya ketua kelas itu perempuan, wakilnya harus laki-laki. Itu sudah kami canangkan mulai tahun sekarang. Kemudian kami juga mereview visi misi sekolah kami. Jadi visi sekolah kami dan misi sekolah kami memasukkan unsur kesetaraan gender. Kemudian kami juga mengintervensi melalui fasilitas. Tadi saya sampaikan ini yang Regina sampaikan bagaimana musola. Jadi sekarang SMP 2 sedang membangun musola di lantai 2 yang nantinya khusus digunakan untuk anak wanita. Karena setelah saya perhatikan, jadi anak wanita kalau musolanya masjidnya tidak terlalu besar, bersatu dengan anak laki-laki, mereka ketika mau mengenakan alat sholat, mereka kelihatan agak risih. Termasuk diantaranya kami mengharuskan kepada wali kelas bahwa bangku yang digunakan, meja yang digunakan oleh anak perempuan, bagian depannya harus tertutup.
Karena bagian depannya kalau terbuka, maka anak itu dalam konsentrasi belajar itu tidak maksimal, risih. Nah, itu. Kemudian ini dampak-dampak yang positif di antaranya. Alhamdulillah setelah melakukan kegiatan tersebut, angka perundungan di sekolah kami cenderung menurun drastis. Kenapa? Sebab yang namanya perundungan, kesetaraan gender sudah digaungkan bersama-sama di lapang sambil bergembira ria dengan anak-anak. Jadi anak-anak melekat ingatannya. Kenapa menurun? Sebab makin banyak anak yang berani melapor jika ada bullying, ada kekerasan terhadap dirinya maupun orang lain. Bahkan saya ada hal yang tak terduga, Mbak Lisa, ternyata dari kekerasan terhadap anak itu ada juga yang dari orang tua sendiri, dari ibu kandungnya. Sebab saya anak-anak di sekolah saya sudah tahu, WA saya terbuka 24 jam untuk anak-anak untuk meng-WA apa saja. Silahkan. Ternyata dari fakta integritas itu ada seorang ibu yang tidak mau menandatangani, ternyata kisah dari anaknya bahwa ibunya melakukan kekerasan. Ibunya bercerai, dia ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, anak harus tampil sempurna di depan calon suaminya karena anak dipaksa, jadi ada intimidasi terhadap anak-anak. Kemudian hal yang saya dapatkan lagi ini mungkin saya yakin ini dampak. Sebelum saya mendapat pendampingan dari Save the Children, saya datang ke SMP 2 Cianjur, ketua OSIS itu dijabat oleh laki-laki 4 tahun berturut-turut. 4 tahun berturut. Sebetulnya kita sekolah tidak memasalahkan mau dijabat oleh laki-laki atau mau dijabat oleh perempuan. Tapi yang dikhawatirkan perempuan tidak menjabat itu karena selama ini di sekolah anak perempuan kurang diberi kesempatan untuk eksis dalam berbagai kegiatan sehingga dia tidak dikenal di sekolahnya. Dan setelah mendapat pendampingan dari Save the Children, jadi anak-anak perempuan yang mau aktif dipersilahkan sama dengan laki-laki, ternyata 4 tahun terakhir ketua OSIS kami dijabat oleh 2 laki-laki dan 2 perempuan. Itu entah kebetulan atau tidak. Jadi saya tidak mempermasalahkan laki-laki dan perempuannya, tapi kesempatan yang telah diberikan oleh ke sekolah. Itu perempuan, tahun sebelumnya laki-laki, tahun sebelumnya perempuan, tahun sebelumnya laki-laki. 4 tahun ke sana laki-laki terus. Itu ya, Mas Bayu, yang telah saya terapkan di sekolah. Tentunya masih banyak hal, tapi sehubungan dengan waktu saya kira ini terbatas. Demikian saja untuk sementara. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tono, tadi pemaparannya komprehensif. Kita juga bisa mendapatkan contoh real ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tono dan jajarannya di SMPN 2 Cianjur soal kesetaraan gender. Tapi saya mau nanya sedikit aja Pak. Tadi di awal kan Pak Tono menyebutkan bahwa istilah siswa dan siswi akhirnya kan sudah dihilangkan kan. Nah, digantinya apa Pak? Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran, jadi insight ya buat kita semua di sini. Ya, terima kasih. Memang Pak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga itu beragam. Kadang dari satu kegiatan, contoh PPDB, penerimaan peserta didik, itu kan peserta didik gitu. Tapi dalam hal lain KSN, kompetensi siswa nasional, gitu ya, kompetisi sains siswa nasional misalnya. Jadi masih beragam. Jadi saya menyampaikan kepada ibu bapak guru, panggillah anak-anak, bahkan kepada guru muda, guru yang masih muda, jangan sungkan memanggil adik-adik ke usia SMP, kan lebih dekat itu ya, anak-anak, adik-adik peserta didik itu. Ya, saya menghimbau pada guru-guru ya jangan manggil siswa lah, sebab cenderung kalau siswa itu laki-laki gitu. Jadi perhatian anak perempuan dan anak laki-laki dikhawatirkan berbeda manakala ada panggilan siswa. Demikian, Mas. Baik, menggunakan kata adik-adik itu melibatkan emosional ya, Pak ya. Oh iya betul, lebih dekat itu apa relasinya itu. Betul, Oke, betul. Baik, terima kasih Pak Tono atas penjelasannya. Saya sekarang geser ke Ibu Fitri Solihati SPD, guru SMPN 1 Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bu Fitri? Ya, siap Mas Bayu. Ya, terdengar suara saya? Sudah terdengar dan sudah terlihat jelas. Aduh, terima kasih Bu sudah hadir. Ya, terima kasih Mas Bayu. Bu, dalam isu ini soal kesetaraan gender, bagaimana sebenarnya peran guru untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang responsif gender? Manfaat dukungan langsung bagi guru untuk melaksanakan pendidikan yang responsif gender ini apa, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk bisa berbagi pengalaman terkait pendidikan responsif gender. Secara gamblang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Cianjur, yaitu Pak Tono, terkait dengan kebijakan-kebijakan di sekolahnya. Nah, barangkali di sini saya secara pribadi ingin menggambarkan, berbagi informasi terkait posisi saya sebagai guru di dalam pelaksanaan pendidikan responsif gender. Nah, dalam konteks pendidikan ini khususnya kami mengimplementasikan ke dalam dua sisi. Pertama adalah kami sebagai guru di dalam lingkungan kelas. Yang kedua adalah kami sebagai guru di lingkup sekolah. Nah, terkait kami sebagai guru di lingkungan kelas, di mana di sana kami berperan sebagai mediator, fasilitator gitu, mengembangkan nilai-nilai positif terkait dengan responsif gender. Biasanya Mas Bayu kan di kelas itu ada struktur organisasi kelas ya. Nah, ya betul Bu. Ya, sebagai wali kelas itu kami menerapkan konsep bahwa struktur organisasi itu harus dihuni oleh laki-laki dan perempuan. Di mana mereka punya kesempatan yang sama untuk menduduki sebagai ketua kelas atau wakil ketua kelas. Jika seandainya ketua kelasnya itu laki-laki, maka wakil ketua kelasnya adalah perempuan. Kemudian ada misalkan struktur organisasi lain, misalkan seksi kebersihan atau seksi keamanan, itu diduduki oleh dua, satu perwakilan dari laki-laki, satu dari perwakilan dari perempuan, sebagai wujud bahwa kami responsif terhadap gender. Berikutnya keterkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar, biasanya kami itu di dalam kegiatan KBM itu ada proses diskusi. Nah, untuk proses diskusi itu sebelumnya kami membagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil ini terbagi atas laki-laki dan perempuan dengan perbandingan yang sama. Kemudian kami membentuknya dengan cara acak. Jadi dengan cara acak sehingga terbentuk kelompok laki-laki dan perempuan. Diupayakan memang jumlahnya sama ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita ingin memberikan porsi yang seimbang dan kesempatan yang sama untuk mereka mengembangkan ide dan gagasan. Kemudian dalam konteks mereka diskusi di dalam kelompok, tadi sudah kami sampaikan bahwa di sana ada keterwakilan antara laki-laki dan perempuan yang jumlahnya sama. Tujuannya adalah bahwa untuk mengurangi dominasi satu jenis kelamin. Jadi mereka diberi kesempatan yang sama untuk bisa mengungkapkan pendapat, mengemukakan ide-ide dan gagasan. Kemudian selama proses pembelajaran juga dalam proses diskusi itu biasanya di satu waktu kita memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, dan kami pun memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk melakukan presentasi di depan kelas dengan bergantian. Misalkan kalau kelompok 1 diwakili oleh laki-laki, maka kelompok 2 diwakili oleh perempuan, dan seterusnya. Nah, di akhir pembelajaran biasanya kami mengadakan refleksi terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung saat itu. Dan itu pun sama, kami memberikan kesempatan kepada peserta didik laki-laki dan perempuan untuk mengemukakan pendapat terkait dengan pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, itu barangkali konteks responsif gender kami sebagai guru di dalam proses KBM. Nah, berikutnya ketika misalnya kami berada di lingkungan sekolah sebagai warga sekolah, di mana biasanya di sekolah itu ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, di mana di sana ada pembina dari kegiatan ekstrakurikuler, maka si pembina ini bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan untuk membuat program kegiatan-kegiatan khusus yang bertujuan untuk mengisi waktu luang peserta didik, di mana kegiatan khusus ini diharapkan mampu mentransfer nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender yang tidak didapat oleh mereka ketika mereka berada di dalam ruang kelas. Nah, sebagai contoh misalkan pada saat kegiatan upacara bendera, maka kami membuka kesempatan untuk
laki-laki dan perempuan bertugas sebagai petugas upacara. Kemudian di hari Jumat, di mana laki-laki diberi kesempatan untuk sholat Jumat bersama di sekolah, maka pada saat yang bersamaan peserta didik perempuan diberi program kajian keputrian, di mana kajian keputrian ini bertujuan untuk meningkatkan moral dan etika peserta didik di tengah pergaulan bebas remaja di era milenial. Nah, di mana dalam kajian ini diharapkan mampu memotivasi perempuan untuk bisa berkarir dan berperan aktif di dalam pembangunan. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental. Jadi kami mencoba untuk memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk ikut berlomba dalam satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, kemudian yang lainnya adalah contohnya adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, pemilihan ketua OSIS juga sama, kami membuka kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada peserta didik kami, baik laki-laki dan perempuan. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tono, kami juga di SMP 1 Cileunyi sama, bahwa ketika misalkan posisi ketua adalah laki-laki, maka wakil ketua adalah perempuan, ataupun sebaliknya. Dan alhamdulillah 3 tahun terakhir ini, di tahun 2018 kami memiliki ketua OSIS perempuan, 2019 perempuan, dan terakhir 2020 itu laki-laki. Dan pada ekstrakurikuler yang lain juga sama. Jadi seperti Komandan Paskibra itu di 2 tahun terakhir adalah perempuan, sebelumnya adalah laki-laki. Nah, mungkin itu sedikit gambaran yang sudah kami lakukan terkait dengan dukungan kami sebagai guru dalam pelaksanaan pendidikan yang responsif gender. Nah, terkait dengan manfaat dan dukungan langsung, alhamdulillah selama ini kami mendapat pendampingan dari Save the Children untuk pelaksanaan kegiatan Save the Children ini. Salah satunya adalah ya kami sudah, kalau tidak salah mungkin sama dengan SMP Cianjur, sudah 3 tahun ke belakang kami berkolaborasi dengan Save the Children, di mana di dalam setiap kegiatan MPLS kami diberi wadah dan ruang oleh Save the Children untuk memperkenalkan modul choice, di mana pada modul choice ini membuka wawasan anak-anak untuk bisa mengejar mimpi, tidak terbatas oleh itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Mereka memiliki hak yang sama untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dihargai, untuk bisa menghargai, dan untuk bisa dilindungi. Mungkin itu saja, Mas Bayu, yang bisa kami sampaikan terkait peran kami sebagai guru dalam pendidikan responsif gender. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri atas penjelasannya. Tadi kata kuncinya dari Pak Tono dan juga Bu Fitri, ada kesempatan yang dibuka oleh pihak sekolah sebenarnya kepada anak peserta didik yang laki maupun perempuan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi penanggap. Kami perkenalkan ulang, ada Ibu Alisa Wahid, psikolog keluarga dan sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU. Nah, beliau juga merupakan Direktur Nasional Jaringan Gus Durian, dan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 ini, beliau diangkat menjadi Duta SDGs atau Sustainable Development Goals oleh Bappenas. Beliau juga aktif dalam isu ketangguhan keluarga, pendidikan, dan juga gender. Selamat sore. Assalamualaikum sekali lagi, Bu Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Bu Alisa tadi sudah mendengarkan apa saja pemaparan, kemudian sharingnya fakta di lapangannya dari narasumber sebelumnya. Saya meminta kesediaan Bu Alisa untuk merespon atas pernyataan mereka dan juga mungkin memberikan rekomendasi agar pendidikan mengenai kesetaraan gender ini bisa optimal. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, saya dari tadi mendengarkan Pak Hima, Pak Tono, dan Bu Fitri itu, terus saya langsung membayangkan begini, seandainya semua manajemen sekolah, semua guru seperti beliau-beliau ini, pasti kita akan melihat kemajuan yang sangat pesat terkait dengan peran perempuan dan peran laki-laki secara umum di masyarakat dan di dalam bangsa Indonesia.
Karena kan semuanya dimulai dari sekolah ya. Gitu. Jadi apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu betul-betul membuat saya bangga. Saya selamat ya Pak Tono, Bu Ima, Pak Imam dan Bu Fitri. Saya ikut senang begitu dengan kemajuan-kemajuan yang tadi Bapak Ibu ceritakan begitu. Dan juga saya tentu bangga sekali dengan Regina dan Zaki tadi yang sudah berbagi secara lugas apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak didik ini, para murid-murid ini terkait dengan sekolah yang responsif gender. Nah, dan tentu ya tidak lupa terima kasih sekali kepada Save the Children atas inisiatifnya. Ini penting banget ya apa yang dilakukan oleh teman-teman, dan saya berharap semoga nanti bisa juga dilakukan di madrasah-madrasah begitu. Nah, kita belajar banyak banget ya Mas Bayu ya dari sharing 5 pembicara kita ini gitu. Tidak mudah untuk membangun sebuah ekosistem sekolah yang responsif gender, karena ini isu yang atau tema yang kadang-kadang tricky gitu, dianggap penting. Banyak orang merasa bahwa kurang apa lagi sih, kan sekolah juga baik-baik saja begitu, nggak ada kok persoalan yang mendasar terkait dengan ini begitu ya. Seperti tadi Pak Tono juga menyampaikan, ketua OSIS-nya kok laki-laki terus nih sudah 4 tahun. Mungkin nggak ada niat kesengajaan, mungkin juga justru situasi yang terjadi itu karena kita tidak sadar bahwa ada bias gender yang hidup di dalam keseharian kita tanpa kita sadari begitu, sehingga hasilnya itu kemudian adalah kepala sekolahnya laki-laki terus, atau ketua OSIS-nya laki-laki terus begitu, atau ketua-ketua ekskulnya banyakkan laki-laki begitu. Jadi yang namanya bias gender itu kadang memang tidak kelihatan dengan jelas gitu. Karena itu sekolah yang responsif gender itu memang tantangannya tentu banyak begitu. Nah, kita bisa melihat ya dari apa yang disampaikan oleh para Bapak Ibu, kemudian juga adik-adik tadi, walaupun usianya saya sudah usia ibu-ibu dari adik-adik tadi, tapi tadi seperti himbauannya Pak Tony, ya manggilnya adik-adik aja biar saya merasa muda gitu. Jadi yang namanya ketidaksetaraan gender itu mulai dari satu, ini yang paling rendah itu adalah bias gitu, bias cara pandangnya itu bias. Kalau kita pakai kacamata seperti ini ada biasnya nih gitu ya. Itu yang level yang paling rendah. Bias gender ini biasanya muncul misalnya dalam hal bercanda soal perempuan dan laki-laki gitu. Lalu kemudian sikap-sikap yang sana kamu gitu misalnya gitu, Kak, tidak memberikan ruang yang sama, yang setara begitu, karena yang namanya kesetaraan gender tidak sama dengan disamakan, tetapi disetarakan begitu. Lalu kemudian itu bisa meningkat kepada konteks yang berbasis prejudis gitu, prasangka. Misalnya contohnya tadi itu, ketua OSIS-nya laki-laki, soalnya kalau perempuan itu emosional gitu. Misalnya contohnya itu adalah praktek yang berbasis pada prasangka gitu. Jadi kalau bias tadi ya sekilas nggak kelihatan gitu, tapi ternyata dampaknya besar, dan itu menjadi batu lompatan terhadap praktek yang berbasis patriarki tadi itu, dan nanti setelahnya bisa perilaku diskriminatif. Ini yang membuat jadi kerasa tapi enggak gitu, enggak kerasa tapi iya gitu. Jadi ini satu hal ya yang sangat penting di dalam membangun sekolah yang responsif gender. Kitanya sebagai terutama para kepala sekolah dalam hal ini tadi dicontohkan dengan sangat baik nih oleh para kepala sekolah dan para guru gitu ya. Bagaimana bias gender itu kitanya juga harus peka gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua tentu saja melakukan program afirmasi atau langkah-langkah afirmatif, karena kesadaran
masih ada ketidaksetaraan itu. Karena itu perlu diambil langkah-langkah untuk mengakselerasinya, untuk memastikan bahwa perempuan bisa mendapatkan hak biasanya ini ya, memang sebetulnya begini, yang namanya ketidakadilan gender itu, ketidaksetaraan gender itu kan mengena pada dua-duanya ya, Mas Bayu ya, kepada perempuan iya, kepada laki-laki juga iya. Misalnya contohnya kepada perempuan itu yang lebih banyak terjadi begitu, itu tidak diberikan ruang mewujudkan potensi diri yang optimal begitu. Kalau kamu perempuan, enggak lah ini urusannya laki-laki, misalnya seperti itu. Tetapi kepada laki-laki juga sebetulnya bias gender ini juga membawa dampak yang negatif juga, karena kemudian tuntutan kepada laki-laki itu menjadi jauh lebih tinggi gitu, dan harapan masyarakat, kemudian harapan orang-orang di sekitar kepada laki-laki juga kemudian menjadi tidak realistis dan tidak responsif begitu, karena misalnya contohnya laki-laki itu tidak boleh menangis gitu. Karena kamu kan laki-laki, masa kamu nangis gitu. Itu kan sesuatu yang sebetulnya bias gender. Setiap manusia punya spektrum emosi. Kalau di kami dulu akhirnya mengajarkan dengan sengaja kepada saya dan suami nih, mengajarkan kepada anak yang tidak boleh itu cengeng. Dan cengeng baik laki-laki dan perempuan sama-sama tidak boleh. Tapi kalau nangis itu boleh, karena itu adalah emosi yang wajar gitu. Itu emosi yang wajar begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan bias gender kepada laki-laki, tidak boleh emosi, tidak boleh mengekspresikan emosinya. Dan akhirnya apa? Akhirnya kemudian laki-laki ini menjadi anak-anak laki-laki terutama menjadi harus sok kuat, kemudian maskulinitasnya itu jadi toksik begitu. Gitu. Nah, program afirmasi ini penting untuk dilakukan. Nah, tadi contohnya juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Hima, Pak Tono, Bu Fitri, begitu ya. Bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan, kalau untuk yang perempuan agak-agak dipaksa, begitu, agak-agak dipaksa untuk menempati posisi-posisi atau ruang-ruang yang disediakan. Karena tanpa dipaksa, sebetulnya selamanya nanti kalau nggak dipaksa disediakan ruangnya, itu selamanya nanti pada hal tertentu perempuan selalu yang mendapatkan posisi itu atau laki-laki selalu mendapatkan posisi itu, padahal itu ruangnya setara. Saya ambil contohnya begini, saya mengelola pendidikan anak usia dini, Mas Bayu, di Yogyakarta, begitu ya. Kalau pendidikan anak usia dini, guru-gurunya itu dibutuhkan sifat nurturing, gitu ya, pengasuhan yang lebih kuat, gitu. Karena yang diurusin kan anak-anak dari umur 2,5 tahun sampai umur 6 tahun sampai 7 tahun, begitu ya. Jadi kalau kita berangkat dari masyarakat yang ada sekarang, itu nanti yang punya karakteristik itu kebanyakan perempuan, gitu. Kenapa? Karena perempuan itu didorong sekarang ini bias gendernya adalah itu perempuan, itu tanggung jawab perempuan, laki-laki nggak harus begitu. Padahal dalam proses belajar punya guru laki-laki dan punya guru perempuan itu dampaknya besar pada anak-anak ini, gitu ya. Karena itu kemudian dalam rekrutmen guru di playgroup TK saya itu kami melakukan langkah afirmatif terhadap guru laki-laki. Jadi guru laki-lakinya tidak harus memenuhi syarat yang sesuai nih dengan tidak harus dipertandingkan antara calon laki-laki dengan calon perempuan secara begitu saja, tetapi ada kuota yang kami harus dapatkan dari kehadiran guru laki-laki ini, gitu. Jadi kalau misalkan nanti para calon guru laki-lakinya itu ternyata standarnya lebih rendah daripada yang perempuan, kita lihat pada karakteristik dasar itu boleh saja benar-benar hanya dilihat dari sisi itu perempuan-perempuan itu menang, begitu ya.
Tapi kalau yang kurang itu adalah bagian kompetensi, kami memutuskan untuk melakukan akselerasi kuota guru laki-lakinya harus dapat, dan itu kemudian melakukan penguatannya di dalam sekolah begitu. Nah, itu contoh tindakan afirmatif begitu. Karena kalau dibiarkan begitu saja, calon ketua OSIS perempuan dan calon ketua OSIS laki-laki kelihatan yang lebih kompeten itu yang lebih lebih maju di depan gitu, nggak takut gitu, dan punya visi itu laki-laki. Kenapa? Karena mereka lebih terbiasa untuk menyampaikan gagasannya. Sementara murid-murid perempuan tidak gitu. Karena itu tindakan afirmatif menjadi sangat penting. Nah, yang tadi dicontohkan oleh Bu Fitri, oleh Pak Tono dan oleh Pak Himam itu bagus sekali, dan ini sangat penting begitu. Lalu kemudian apa yang saya pelajari dari tadi yang disampaikan oleh Pak Tono terutama adalah kebebasan mengatur. Jadi ekosistem sekolah itu kan ada banyak ya. Dan ekosistem sekolah itu ada kepala sekolah dan pengelola sekolah. Kemudian ada guru-guru, ada murid-murid, ada orang tua, ada lingkungan fisiknya, ada kantin dan lain-lain. Kemudian ada lingkungan sekitarnya, lalu ada dinas pendidikannya. Itu semua ekosistem dari sebuah sekolah, begitu, yang sama besar pengaruhnya, ya, sama-sama berpengaruh terhadap apa yang terjadi. Karena itu memastikan bahwa sekolah responsif gender itu juga memperhatikan ekosistem tersebut, kemudian semuanya juga disisir, itu penting. Ketika tadi Pak Tono menyampaikan bagaimana kemudian ada orang tua yang ternyata melakukan kekerasan pada anak-anaknya begitu. Nah, itu sangat menunjukkan bagaimana pihak sekolah itu kemudian bisa melakukan pendidikan pada orang tua begitu. Jadi melalui acara-acara sekolah misalnya, atau melalui proses pembelajaran, di mana guru-guru yang sudah responsif gender itu bisa untuk memberikan tugas kepada anak-anak tentang peran di dalam keluarga gitu. Jadi mereka bisa diminta untuk melakukan analisis nih peran di dalam keluarga. Mereka bisa diminta untuk berbicara dengan bapak ibunya yang lebih adil gender dalam keluarga begitu. Jadi semua hal itu bisa dilakukan untuk membangun sebuah ekosistem sekolah yang responsif gender gitu. Jadi kalau kita lihat dari apa yang hari ini di-sharingkan, saya senang sekali karena ini jadi begini, Mas Bayu, sebuah perubahan yang sustainable, yang berkesinambungan, ya, sebuah perubahan yang berkesinambungan itu biasanya terjadi kalau 3 dimensinya itu sama-sama bergerak ke arah yang kita harapkan. Yang pertama, regulasinya, kebijakannya, gitu. Jadi kebijakan sekolah, tadi Pak Tono, Pak Himam, Bu Fitri sudah menjelaskan tentang ini. Yang kedua, itu adalah perilaku insan-insan yang ada dalam ekosistem itu. Tadi Regina, Zaki udah bicara, begitu juga Bapak Ibu sekalian tadi juga sudah bicara tentang perilaku insan-insannya nih, baik gurunya, kepala sekolahnya, orang-orang lain yang terlibat, dinas pendidikan, dan juga terutama murid-murid. Lalu yang ketiga itu adalah keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat, karena biasanya organisasi masyarakat itu punya concern-nya sangat fokus, lalu kemudian bisa membantu perubahan dalam dua dimensi yang ini, begitu. Nah, ini yang dalam hal ini, dalam acara kita sore ini dimunculkan dari kehadiran Save the Children, gitu ya, dan tadi PNG gitu. Jadi ini adalah sebuah kombinasi yang sangat sinergis, dan kalau tiga-tiganya ini memang sudah bisa dioptimalkan, kita bisa mengharapkan dan bisa membayangkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam sekolah itu adalah perubahan yang berkelanjutan. Nanti ketika Pak Tono sudah pensiun, sekolah ini tetap akan menjadi champion untuk sekolah responsif gender. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menjadi
agen gitu ya nanti ketika bicara pada level yang lebih tinggi, ke dinas pendidikan, ke provinsi, terus ke Pemda, kemudian bahkan kepada Kemendikbud, ini bisa Bapak Ibu bisa menjadi duta-duta sekolah responsif gender, bisa menjadi contoh dari best practices, dan kita sangat berharap bahwa ini akan terus ditularkan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini, karena gender, keadilan gender itu menjadi salah satu agenda global. Dunia ini, semua negara di dunia ini bergerak ke 17 agenda yang mau diselesaikan bersama-sama, dan terutama tidak meninggalkan satu orang pun. Begitu, tidak ada satu kelompok pun yang ditinggalkan. Jadi yang goal yang kali ini itu adalah tentang gender. Jadi kita berharap dunia akan lebih ramah kepada setiap gender. Dunia akan membuka pintu kepada setiap gender untuk mengoptimalkan potensinya, sehingga bisa membangun masyarakat yang jauh lebih adil, jauh lebih sejahtera, jauh lebih makmur. Dan ini sudah dicontohkan pada pertemuan sore hari ini. Selamat ya untuk Save the Children, untuk Pak Tono, Pak Imam, Bu Fitri, untuk Regina, Zaki, dan kita tunggu nih kiprah-kiprahnya selanjutnya ya, Mas Bayu. Saya itu saja, Mas Bayu, tanggapan dari saya. Pokoknya saya senang banget, saya bahagia sekali dengan cerita-cerita tadi itu gitu. Baik, terima kasih Ibu Alisa. Tadi cerita dari para narasumber kan begitu mengena ya kepada Bu Alisa. Tapi ada tadi kalimatnya Bu Alisa juga mengena kepada saya. Ini saya merasa sebagai ayah tertampar ketika biasanya anak laki-laki bilang jangan suka nangis gitu ya. Laki-laki nggak boleh nangis gitu. Nah, saya harus mengakui beberapa kali saya juga menyebutkan itu. Nah, sekarang kalimatnya kan saya ubah. Jangan cengeng, karena laki dan perempuan nggak boleh cengeng. Makasih loh Bu Alisa. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Bunai yang ditujukan kepada tenaga pendidik. Agar saya juga tidak bias gender nih, saya memilih Bu Fitri dan Pak Tono ya, gitu. Nah, pertanyaannya dari Pak Bunai begini, adakah mungkin pengalaman dari Ibu Fitri dan juga Pak Tono, ada nggak pengalaman siswa ini dilarang bermain atau berkumpul dengan berbeda atau dengan lawan jenis gitu ya. Nah, sebagai tenaga pendidik, gimana nih mengatasinya, memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, saya memberi kesempatan pertama nih ke Bu Fitri, karena tadi Pak Tono kan sudah memberikan pemaparan lebih dulu nih. Nah, sekarang saya ke Bu Fitri terlebih dahulu. Silakan Bu Fitri. Masih di mute, Bu, mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Bayu, dan terima kasih untuk penanya. Kalau kami sebetulnya di sekolah tidak ada batasan untuk anak untuk bergaul dengan siapapun. Bahkan kami selalu menekankan kalian boleh bergaul dengan siapapun dalam koridor yang memang sesuai dengan sesuai dengan koridor yang sesuai dengan yang seharusnya. Jadi selama kami mengajar di SMP 1 Cilinyi itu tidak pernah ada sedikit pun pembatasan untuk ini tidak boleh main laki-laki, perempuan ini tidak boleh main dengan ini, kelompok ini tidak boleh main dengan ini, dan seterusnya. Sebetulnya nggak ada gitu ya kalau kasus seperti itu. Okay. Dalam selama kami mengajar gitu ya, Mas Bayu, di SMP 1 Cilinyi. Nggak ada batasan sebetulnya. Nggak ada batasan, oke. Nah, mungkin gini Bu, kan kalau SMP mungkin dari kelas ketika masuk kelas 1 SMP kelas 7 ya sekarang gitu. Iya, betul. Nah, mereka kan berangkat dari SD dulu kan. Nah, mungkin kan dengan latar belakang yang berbeda, kemudian masuk ke SMP tempat Ibu mengajar, akhirnya nilai-nilai kesetaraan gender itu kan diajarkan perlahan demi perlahan. Nah, apa hal dasar yang biasanya Ibu ajarkan ke anak-anak ini bahwa kesetaraan gender ini penting loh untuk menjadi awareness kita semua gitu, awareness teman-teman di SMP juga? Oh iya, barangkali gini, mungkin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukan yang sama barangkali. Nah, itu menjadi landasan bagi kami untuk menyampaikan kepada siswa bahwa
kalian itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bermimpi, untuk bisa menggapai cita-cita, tidak dibatasi oleh laki-laki dan perempuan, gitu kan? Karena notabene-nya kita dilahirkan itu sama. Jadi setiap saat di segala kesempatan pada saat saya mengajar, saya selalu mengatakan seperti itu, bahwa kita adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan, tidak ada pembatasan laki-laki dan perempuan, punya kesempatan yang sama, dan acuannya itu tadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Mungkin itu penekanannya. Jadi saya mencoba melihat anak itu tidak anak kecil, tetapi mencoba untuk menjelaskan bahwa dia adalah makhluk yang bisa berpikir, gitu. Diskusi dari hati ke hati. Biasanya pendekatannya seperti itu, Mas Bayu. Kita bicara dari hati ke hati. Baik, terima kasih Bu Fitri. Pak Tono, bagaimana Pak Tono? Ya, terima kasih Mas. Jadi intinya sama dengan Bu Fitri. Apalagi sekolah kami kan sekolah negeri, sekolah pemerintah. Jadi kami tidak membatasi pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan. Saya kira, tetapi mereka kan diajar etika bagaimana cara bergaul dengan laki-laki, cara bergaul dengan sesama wanita atau laki-laki dengan laki-laki. Kalau masalah hal penyimpangan negatif, saya kira tidak hanya bergaul dengan lawan jenis, bergaul dengan sesama jenis juga kan bisa aja terjadi penyimpangan. Jadi yang terpenting anak-anak sejak dini diberi pemahaman ya siapa dirinya. Ini dalam modul choice yang dari Safety ini sangat tepat, itu kan ada peta tubuhku. Itu ada peta tubuhku masing-masing, anak perempuan, anak laki-laki melihat peta tubuhnya masing-masing. Dan konsekuensi dari itu seperti apa? Konsekuensi dari peta tubuh itu sudah jelas dalam modul choice. Begitu Mas, jadi saya tidak membatasi itu. Oke. Tapi tadi juga ada kasus yang disampaikan Pak Tono menarik perhatian Ibu Alisa soal orang tua yang tidak mau menandatangani fakta integritas gitu tadi. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini lagi, Pak Tono mungkin ada kiat atau tipsnya atau sudah ada roadmap-nya justru dari SMP 2 Cianjur ini? Jadi justru dari kasus tersebut saya bersyukur. Mungkin selama ini banyak sekolah itu ibarat pemadam kebakaran. Manakala ada kebakaran kita padamkan. Sementara kita tidak tahu ada kebakaran di sekitar kita. Nah dengan hal kan ini 1134 siswa ya, dari 1134 siswa orang tua ternyata ada yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dan yang saya bukan mensyukuri kekerasannya, tapi yang saya salut kepada anaknya berbicara sama saya begitu, karena dia mungkin gitu ya. Tapi ya saya ketemu ibunya, saya langsung ngobrol bagaimana kalau anaknya itu harus tampil beda di depan calon suaminya, itu kan dibuat-buat. Saya sampaikan bahwa setiap orang punya kepribadian masing-masing, punya gaya masing-masing. Nah, yang namanya dibuat-buat, saya sampaikan paling kuat 40 hari katanya itu. Pada akhirnya orang akan kembali ke warna aslinya. Dan alhamdulillah ibu itu ya cukup mengerti, dan saya sampaikan ibu itu jadi beban ibu juga nanti di depan calon suami. Jadi kalau suatu saat tahu asli anaknya seperti itu, kalau memang calon suami itu, ibu itu adalah calon ayah anak ibu juga, justru ibu harus menyampaikan kondisi anak ibu apa adanya kepada calon suaminya. Gitu Mas. Sebetulnya ya itu 4 ya yang lapor ke saya. Lapor saya kan terbuka dengan anak-anak 4. Yang 1 mendapat ucapan kurang semacam pelecehan lah, ternyata dari pedagang kantin sekolah. Dan saya tadi Mbak Alisa sampaikan bahwa komunitas sekolah itu dari kantin sekolah. Ternyata selama ini sekolah suka ya tidak terpikirkan bagaimana memberi pembinaan. Itu anak perempuan dapat ucapan yang tidak sopan. Kemudian anak perempuan dapat ucapan dari pekerja bangunan. Kebetulan sekolah akan ada rehabilitasi. Jadi saya sekarang itu kalau ada pekerja bangunan, saya kumpulkan dulu. Kalau ada anak-anak sekolah, bagaimana sikap bapak-bapak di sekolah. Kemudian yang 1 lagi, sama itu anak lelaki tapinya. Ibunya mau nikah lagi, mau nikah lagi. Ternyata akibat perceraian seperti itu mungkin ya. Anaknya tidak menerima, ibunya
tetap saja kurang pendekatan terhadap anak lah. Tapi akhirnya setelah ketemu orang tuanya, saya paling senang kalau memanggil orang tua dan anak itu gini Mas, Mbak Alisa paling senang ya. Kalau memang ada permasalahan di antara mereka, kemudian terutama anak meminta maaf kepada ibunya. Kan jarang di rumah itu anak meminta maaf sampai nangis di depan saya mereka itu ya. Saya suka terharu lah itu. Jadi karena mungkin selama ini tidak komunikasinya terhambat, sebetulnya seorang anak bermanja-manja ingin menangis di pangkuan ibunya itu kebutuhan anak menurut saya. Tapi momen tersebut di rumah tidak terjadi karena faktor ekonomi, situasi dan kondisi. Nah, manakala saya memfasilitasi anak dan ibu, orang tua dan anak, akhirnya saya selalu ujungnya itu ada permintaan maaf terutama dari anak ke orang tua. Dan setelah itu ya kalau air mata sudah keluar mereka dua-duanya akhirnya menerima permasalahan dan mereka memahami permasalahan untuk selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama. Begitu Mas? Oke, baik. Terima kasih Pak Tono sudah memberikan jawaban yang menarik ya, yang juga bisa kita pelajari bersama pada sore hari ini. Nah, ini terakhir ada pertanyaan buat Ibu Alisa. Ini pertanyaan akan disampaikan langsung oleh adik Zaki dan juga adik Regina. Saya mulai dari adik Zaki dulu ya. Zaki sudah menyiapkan pertanyaan ya? Sudah ada pertanyaan ke Ibu Alisa? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Kalau Regina? Ada yang ingin ditanyakan ke Bu Alisa? Belum ada ya Regina di sini ya? Oke, kalau gitu saya aja yang mewakili pertanyaannya gitu. Nah, Bu Alisa udah bisa. Nah, oh, udah. Suaranya Regina udah datang. Oh, Regina sudah. Oke. Regina, apa yang ingin ditanyakan ke Ibu Alisa? Baik, Ibu Alisa, izin bertanya. Regina pengen bertanya kalau misalkan gimana caranya buat kasih tahu ke teman kita tuh harus menerapkan nilai kesetaraan gender gitu. Jadi gimana cara untuk merangkul mereka dan ngajak mereka bareng-bareng buat mensukseskan kesetaraan gender di dalam kelas gitu. Oke, itu saja. Regina? Keren pertanyaannya. Oke, keren banget itu pertanyaannya, Mas Bayu. Ini pertanyaan seorang penggerak, bukan seorang murid biasa loh gitu ya. Jadi karena bagaimana agar teman-teman gitu. Nah, Regina ngomong-ngomong ya dulu, Bu Alisa waktu masih kuliah di psikologi UGM, Bu Alisa punya program namanya Peer Educators gitu, pendidik sebaya di sekolah gitu, termasuk salah satunya bicara tentang gender ini gitu. Dan sangat jelas gitu bahwa sebetulnya peran teman itu lebih efektif daripada peran orang tua dan peran guru dalam mengubah perilaku teman-teman gitu ya. Jadi itu satu yang namanya remaja secara otomatis mereka akan mendengarkan teman-temannya lebih kuat daripada mendengarkan orang tuanya. Makanya kan diajak nonton apa namanya film-film gitu oleh teman-teman, kemudian orang tuanya marah, itu biasanya lebih kesel gitu ya, karena orang tua kok tidak memahami apa yang diinginkan oleh saya dan teman-teman saya gitu. Jadi pengaruh teman itu sangat kuat gitu. Nah ini kita pegang ya Regina ya, karena pengaruh teman itu penting, maka sekarang siapa yang akan mempengaruhi? Di dalam waktu putra-putrinya Bu Alisa mulai remaja dan mulai SMP, Bu Alisa selalu mengingatkan mereka kalau yang namanya remaja tuh teman itu penting. Tinggal sekarang siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Nah, saya ngomong anak-anak saya, ibu berharap kalian yang mempengaruhi, bukan kalian yang dipengaruhi. Gitu waktu itu ibu menyampaikannya gitu. Kenapa? Karena ibu yakin, Bu Alisa yakin bahwa setiap remaja yang dia memang sudah punya cara berpikir yang baik, kemudian punya keterampilan komunikasi yang baik, itu pasti dia akan bisa mempengaruhi teman-temannya. Begitu ya. Nah, jadi nanti gimana caranya Regina ngomong sama mereka? Nah, ini kuncinya begini. Kalau sama teman, kita nggak boleh menggurui. Tadi
guru lebih tidak didengar daripada teman. Jadi kalau kita menggurui, kita jadi guru, gitu. Ya, jadi nggak boleh menggurui, gitu. Jangan berceramah, karena kalau kita ceramahin, orang itu, ini rumus psikologi. Rumus psikologi itu begini. Orang, walaupun dia tahu dia sedang salah, tuh nggak mau ditunjukkan kesalahannya. Gitu, itu nggak mau. Jadi kita juga jangan berceramah, jangan menunjukkan kesalahan-kesalahan. Tetapi kita mulai dari hal-hal yang sehari-hari banget, gitu. Misalnya contohnya gini, kamu tahu itu nggak sih, tahu Jessica Ardern? Siapa itu? Itu Perdana Menteri Selandia Baru, keren banget ya, perempuan tapi wow, gitu misalnya gitu ya. Terus kemudian tahu siapa yang perempuan yang Friday for Future? Aduh ya Allah, kok namanya bisa hilang dari kepala saya nih. Yang ini pejuang lingkungan dari Finlandia, dari Swedia. Ya Allah. Nanti, yang masih remaja itu ya, yang Bu? Masih remaja, ya. Itu siapa namanya? Aku bisa lupa saya apa namanya. Nah, tapi intinya adalah ini perempuan juga gitu ya. Nah, mulai bicaranya dari situ gitu. Perempuan idola kalian yang seperti apa? Oh, seperti ibuku gini. Nah, baru deh dari situ kita ngomong gitu, Regina. Jadi nggak langsung, kita harus begini. Misalnya contohnya begini nih. Banyak kasus perkawinan anak itu dialami oleh anak perempuan daripada anak laki-laki, gitu ya. Jadi kalau laki-laki ini banyak orang tua yang berpikir bahwa anak laki-laki perlu bekerja, perlu ini, perlu itu. Jadi mereka kemudian menunda perkawinannya, gitu karena sibuk sekolah, kemudian bekerja. Tapi anak perempuan enggak nih. Banyak anak perempuan yang setelah SMP orang tuanya meminta mereka untuk udahlah berhenti sekolah aja, ngapain sih nanti juga jadi ibu rumah tangga doang gitu. Atau setelah SMA nggak usah kuliah itu buat anak laki-laki aja karena mereka nanti harus mencari nafkah. Nah, Regina bisa tuh mengangkat isu ini kemudian dibicarakan ke teman-teman. Menurut kalian gimana sih? Kok ternyata lebih banyak anak perempuan ya yang menikah daripada anak laki-laki yang di bawah usia ini. Nah, dari situ baru kita bicara tentang ternyata dalam kehidupan kita masih ada pandangan yang bias ya, ada anak perempuan, ada anak perempuan dan anak laki-laki sama punya anak kita. Jadi conversation aja, ngobrol aja gitu Regina. Tapi kita lakukan dengan apa ya, dengan konsisten gitu, dengan serius dan lama-lama mengajak mereka untuk juga ikutan menyebarkan cara berpikir baru gitu, tanpa kita harus menguliahi, menggurui, apalagi menyalahkan gitu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Alisa. Akan Regina terapkan buat ke teman-teman Regina. Ibu yakin Regina pasti nanti bisa jadi pemimpin perempuan nih, paling nggak di sekolah. Dan moga-moga nanti bisa terus berlanjut ya ke ruang yang lebih luas lagi. Gitu. Amin. Bu Alisa, Greta Thunberg. Greta, bayangkan ya, anak perempuan dengan kondisi khusus tapi bisa membuat gerakan yang mengubah dunia loh. Baik, terima kasih Bu Alisa, dan sekali lagi sebelum menutup webinar sore hari ini, saya minta kesediaan Pak Imam Haris, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin 1 menit Pak Imam, setelah apa yang kita diskusikan sepanjang hampir 2 jam ini Pak. Iya, terima kasih Kang Bayu. Ada banyak pencerahan nih dari Ibu Hajah Alisa. Saya sampaikan terima kasih. Kami juga mungkin ya dari sisi kebijakan yang kami lihat memang seperti penempatan dari tenaga pendidik gitu ya, dan lain-lain, termasuk juga formasi untuk kepala sekolah dan sebagainya. Memang ini masih menurut saya bias gender dengan berbagai hal pertimbangan dan sebagainya. Dan saya sangat senang sekali bahwa semakin hari semakin tinggi kesadaran untuk memahami tentang responsif gender,
bagi lingkungan sekolah ini kami sangat bangga dan perlu kita apresiasi kepada sekolah-sekolah yang akan menjadi penggerak lah bagi sekolah-sekolah yang lain bagaimana memberikan informasi dan mensosialisasikan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Bu Arisa dan rekan-rekan sekalian ya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur banyak juga yang perlu kami benahi dan kami lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan mudah-mudahan betul-betul di sekolah di lingkungan pendidikan ini sudah tercermin ya atau terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Banyak hal memang yang perlu kita perbaiki bersama dan satu persatu ini dari Save the Children sudah memberikan pemahaman untuk pemberian informasi tentang anak, tentang gender dan sebagainya. Mudah-mudahan hal lain banyak juga yang perlu kita ungkap. Bagaimana kita pendidikan menjadi betul-betul tempat bagi masyarakat melihat apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk keadilan dan kesetaraan gender. Itu aja barangkali Kang Bayu, terima kasih sekali lagi. Saya sudah diundang dari Save Children dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kami siap untuk melaksanakan dan mengikuti program-program yang disiapkan oleh Save the Children. Mudah-mudahan bisa sharing ya, mudah-mudahan kami nanti akan juga programkan dengan teman-teman di kepala sekolah bagaimana lebih gencar lagi mensosialisasikan tentang kesetaraan gender untuk anggaran khusus yang memang berbasis gender. Itu aja saya sampaikan, terima kasih. Biar kadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan dari Pak Imam tadi juga menutup webinar kita sore hari ini. Pak Imam terima kasih, Pak Tono terima kasih, Bu Alisa terima kasih, Bu Fitri terima kasih, Zaki, Regina juga terima kasih, dan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah hadir di webinar kita sore hari ini. Webinar yang terselenggara atas kerjasama dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik, partner of Save the Children in Indonesia, dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan juga Procter & Gamble sebagai donor dari We See Equal Project melalui Save the Children Amerika Serikat. Dan jangan lupa saya ingin mengingatkan, besok juga masih ada rangkaian sesi webinar dengan tema pendidikan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Besok subtemanya adalah pendidikan kesiapan kerja yang terpadu dan inklusif, mulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum saya menutup, kita berfoto bersama. Saya mohon kesediaannya untuk membuka kamera masing-masing sebagai bahan dokumentasi di webinar kita kali ini. Oke, saya akan kasih aba-aba semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di webinar sore hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita dapatkan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Bayu Andrianto mengucapkan undur diri. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Walisa.